Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya susun. Selawat dan salam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Makalah yang akan saya presentasikan pada hari ini dengan judul Disiplin Kerja, Konflik dan Stres Kerja. Adapun latar belakang daripada judul ini yaitu seiring perkembangan sebuah organisasi akan terjadi peningkatan pekerjaan dan membutuhkan dukungan kerja maksimal dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Banyak dijumpai karyawan yang tidak sanggup bertahan dalam tekanan pekerjaan dan tuntutan target yang diberikan. Berbagai masalah dapat menimpa para individu tersebut atau para anggota organisasi yang salah satunya adalah masalah stres dan konflik kerja dalam organisasi. Adapun rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik dan stres kerja. Yang kedua, bagaimana strategi dalam menghadapi konflik dan stres kerja. Kemudian yang ketiga, apa itu disiplin kerja. Adapun kajian teori yaitu kajian teori tentang disiplin kerja. Ada 3. Yang pertama, suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian yang kedua, menurut Sastro Hadiwiryo dalam bukunya 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, menurut Revive 2011, disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Kemudian kajian teori dalam konflik kerja, yaitu yang pertama, suatu interaksi akibat pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih pihak dalam lingkungan pekerjaan akibat perbedaan antara apa yang diharapkan oleh seseorang dengan kenyataan yang dihadapi. Kemudian yang berikut, agar konflik dapat dikelola dengan benar, seharusnya orang-orang yang terlihat dalam organisasi mengetahui penyebab dan terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga, menurut Sudar Mayanti, konflik sebagai perjuangan antara kebutuhan, keinginan, gagasan, kepentingan, ataupun pihak yang saling bertentangan sebagai akibat dari adanya perbedaan sasaran, goals,
nilai, values, pikiran, kognition, perasaan, afek, dan perilaku behavior. Kemudian kajian teori dalam stres kerja. Di sini ada 3 juga. Kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan terhadap lingkungannya. Yang kedua, dipicu oleh ketidaknyamanan diri oleh hal-hal di sekitarnya yang mempengaruhi kestabilan emosi mereka. Kemudian yang ketiga, menurut Iskandar Muda, stres kerja merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang dihasilkan karyawan. Didapati stres kerja memiliki pengaruh negatif atau tingkat tinggi. Stres yang dialami karyawan semakin menurun kinerja yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian hasil dan pembahasan jenis-jenis disiplin kerja menurut Mukizat. Ini ada disiplin kerja menurut Mukizat, self implicit disiplin. Kemudian yang kedua command disiplin. Kemudian dalam bentuk-bentuk disiplin kerja menurut Handoko ini ada 4, yaitu disiplin preventif, yaitu disiplin preventif yaitu ada disiplin korektif, kemudian aturan kompor panas, dan disiplin progresif. Jadi ada 4 bentuk disiplin menurut Handoko. Untuk disiplin preventif itu yaitu yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan dapat dicegah. Kemudian disiplin korektif yaitu kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Kemudian disiplin aturan kompor panas di sini yaitu pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mencapai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas. Jadi ini istilah. Kemudian disiplin progresif yaitu memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Karena tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif sebelum Mama ada mau barekam, jangan hukuman suara keras kan? yang lebih serius dilaksanakan. Jadi inilah bentuk-bentuk disiplin. Kemudian strategi dalam menghadapi konflik kerja. Yang pertama, manajemen mengimplementasikan kebijakan. Kemudian memastikan bahwa manajer memberi contoh. Yang ketiga, mendidik seluruh anggota organisasi. Dan yang keempat, membantu sesegera mungkin karyawan yang memiliki masalah. Jadi inilah ada strategi dalam menghadapi konflik kerja. Kemudian strategi dalam menghadapi stres kerja menurut Jeremy Strand yaitu ada 4,
penetapan prosedur kesehatan dan kesejahteraan karyawan, kemudian gaya manajemen, kemudian manajemen perubahan dan kegiatan pelatihan. Dan terakhir penutup atau kesimpulan daripada materi yang saya sampaikan. Yang pertama, semakin berkembangnya sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tuntutan kinerja atau standar target kinerja yang ditentukan oleh perusahaan. Hal ini akan membawa karyawan untuk berusaha mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, yaitu karyawan akan memaksimalkan kerja mereka, beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi, sehingga kondisi ini akan rentan terhadap menimbulkan konflik kerja dan tekanan kerja yang dapat menimbulkan stres terhadap karyawan mereka. Kemudian yang ketiga, stres dan konflik tidak bisa dipisahkan karena konflik yang berat dan berkepanjangan akan memicu timbulnya konflik dalam diri individu maupun antar individu dalam organisasi. Kemudian yang keempat, konflik dan stres yang tidak ditangani dengan baik akan dapat berdampak pada kinerja karyawan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator.